Agen khusus balik ke rumah, di depan pintu banyak polisi. Dia tahu sudah terjadi sesuatu. Polisi di sini ingin hentikan dia, tapi mereka bukan lawannya. Direktur polisi melihat dia pulang, dia langsung nafas yang panjang. Buat jalan untuk pria ini masuk ke dalam. Ayah sedang hampir mati. Polisi di dekat melihat pria itu. Dia tahu binatang buas ini akan sangat marah. Tiba-tiba ponsel berdering. Ternyata pembunuh cabul itu kontak. Dia langsung melihat ke samping takut agen dengar suaranya. Ternyata pembunuh gila itu tidak hanya bunuh ayah, tapi culik adik ipar juga. Polisi menggigil gigi tanya pembunuh, ada di mana? Tapi pembunuh ingin bicara dengan agen. Polisi kasih HP ke pria ini, lalu pembunuh bilang sudah perkosa dan bunuh adik ipar. Dan taruh di luar jalan, orang itu bilang agen sudah kalah. Ternyata pria cabul ini bernama Tanto. Karena berapa hari yang lalu, istri agen ini di jalan pulang ke rumah. Tiba-tiba ban mobil pecah. Dia langsung hubungi suami dia adalah Ulin. Adalah agen ini, Ulin suruh istri tidak boleh turun dari mobil. Tunggu mobil direct datang. Setelah mereka matikan ponsel, ada suara getuk pintu. Orang ini tanya wanita butuh bantuan atau tidak. Wanita ini menolak lalu kasih tahu mobil bantuan sedang datang. Menunggu Tanto perik. Wanita ini melihat mobil orang itu masih ada di depan. Dia nyalakan lampu tiba-tiba melihat Tanto di depan mobil. Dia terus ketuk pintu. Wanita ini takut ingin melarikan diri. Tanto buka pintu. Dengan senjata masuk ke dalam. Dia bawa istri sedang hamil. Dan seperti itu bunuh dengan cara sangat kejam. Setelah itu dia bawa mayat pergi. Lalu potong ini adalah keahlian Tanto. Dia bunuh wanita. Untuk kumpulkan pakaian dalam. Semua itu punya wanita yang telah dibunuh sama dia. Tapi dia tidak tahu kali ini dia telah mencari masalah sama siapa. Karena suami wanita itu bukan agen saja. Ayah dia juga seorang direktur polisi baru pensiun. Besok seorang anak sedang bermain di bawah jembatan. Temukan satu plastik, di dalam ada satu telinga. Tidak lama polisi sudah datang. Mereka mulai mencari di sana. Satu orang tua datang. Direktur polisi langsung tarik orang ini. Dan kasih tahu dia pulang tunggu kabarnya. Saat ini satu polisi temukan barang di dalam satu dus. Dia panggil rekan untuk melihat bersama. Menemukan rambut. Polisi mencoba tusuk dengan tongkat. Ternyata itu kepala manusia. Dia langsung panggil orang datang, taruh kepala di dalam kotak itu. Banyak reporter datang, polisi bawa kepala manusia pulang. Tiba-tiba dia dorong dan jatuh. Adegan ini terlihat oleh Ulin. Tempat ini menjadi kacau, di mata Ulin anehnya sepi. Di hari berikut ayah mertua mencari dia. Ambil berapa foto untuk dia. Dan bilang ini adalah kemungkinan besar pembunuhnya. Dia suruh Ulin mencari pembunuh. Dan kasih tahu kenapa lebih baik mati daripada hidup. Ulin mencari rekan suruh dia membuat perangkat penyadap gaya baru. Malam Ulin mencari ke orang pertama. Dia injak tembok masuk ke dalam rumah orang itu. Langsung masuk ke kamar. Ulin ikat orang ini mulai tanya apakah dia yang melakukannya. Orang ini mengeleng terus kepalanya. Setelah orang ini dibawa ke rumah sakit. Langsung mengakui bahwa dia yang bunuh berapa orang sebelumnya. Direktur polisi dengar bawahan beritahu. Banyak kasus yang belum temukan tersangka ternyata orang ini yang melakukannya. Mereka tidak tahu kenapa orang ini ingin ngaku sekarang. Dan saat ini di desa Ulin sedang ikuti satu orang. Dia turun tangkap orang itu lalu pukul, menunggu sampai malam. Dia merobekkan foto yang kedua, sepertinya dua orang ini bukan yang dia cari. Ulin mulai curiga dengan Tanto. Dan dia belum tahu orang ini adalah pembunuh istri dia. Dia ingin besok akan mencari orang ini. Dan saat ini Tanto temukan mangsa baru. Seorang wanita kedinginan menunggu mobil. Tanto ke tempat wanita ini lalu bilang sama udah habis mobil. Jika ingin bisa pergi sama dia, tapi wanita ini menolak.
Tapi Tanto bilang jika tidak mau sekarang, takut harus tunggu sepanjang malam. Wanita ini sangat dingin, akhirnya percaya sama omongan Tanto. Duduk di mobil tapi tidak lama. Wajah Tanto berubah. Dia mulai cari barang di belakang, tidak lama kemudian. Dia ambil satu tongkat besi, wanita ini ketakutan. Penjahat ini sangat kejam, dia berpikir korban adalah Minanan. Tapi dia tidak tahu binatang buas sedang mencari dia. Agen hancurkan kotak ini, di dalam ada banyak pakaian dalam, dengan darah. Ada satu punya istri dia, pria ini ke teman belakang. Dia melihat cincin kawin di pembuangan air. Adalah cincin punya dia dan istri. Sepertinya istri yang sedang hamil punya dia. Sudah dimutilasi di sini. Kali ini sudah temukan pembunuh istri dia. Dia ingin pembunuh tahu, apa rasa dia sekarang. Sekarang Tanto sedang di sekolah. Dia tidak tahu Ulin sedang di rumah dia. Orang ini dapat kerjaan. Dia bawa banyak siswa ke kota. Guru tidak tahu dia telah kasih anak-anak ini ke mulut harimau. Menunggu Tanto pergi belum lama. Mereka baru tahu Tanto antar siswa pergi belum lama. Polisi suruh guru kontak Sam Tanto. Tapi Tanto tidak angkat, dia mengerti kemungkinan polisi sudah tahu. Menunggu sampai malam, dia bawa seorang gadis ke rumah. Saat dia mau bunuh gadis ini, tiba-tiba di luar ada suara. Ternyata Ulin datang. Tanto keluar. Melihat orang di depan, dia nyalakan lampu. Tanto berpikir Ulin adalah polisi. Dia tanya kenapa datang ke sini sendirian. Ulin tidak peduli, karena api di hati dia sudah sangat besar. Tan Ho pegang pisau. Dia mulai menyerang duluan. Walaupun ini bukan orang biasa, tapi dia bukan lawan Ulin. Setelah dikendali oleh Ulin, Tanto tarik pisau di celana. Menghindari blokir tangan. Orang ini tahu dia tidak bisa melakukan apa, jadi ingin melarikan diri. Tapi Ulin tidak beri kesempatan. Dia ambil plastik tutupi kepala Tanto. Melihat dia akan mati, Ulin ambil satu batu. Ingin bunuh orang ini, tapi akhirnya dia berhenti. Dia ingin Tanto merasakan lebih baik pilih mati dibanding bertahan hidup. Ingin dia tahu apa rasanya Ulin sekarang. Ulin siapkan perangkat penyadapan. Masukin mulut Tanto. Lalu memaksa untuk turun ke perut. Lalu patahkan lehernya, tidak tahu sudah berapa lama. Terus injak leher, tidak tahu sudah berapa kali. Tanto bangun setelah koma. Dia melihat di sekitarnya Ulin tidak ada. Dan dekat dia ada satu surat. Dari Ulin untuk dia. Tanto mencoba buka ternaita, di dalam ada banyak uang. Dia tidak tahu apa telah jadi, setelah dipukul. Dan kasih dia begitu banyak duit. Tanto berpikir ini tidak segampang itu, jadi ingin kabur dari kota ini. Karena ini sangat aneh, Tanto mulai takut. Dia ingin pergi dari situ, tapi dia tidak tahu. Ulin dari jauh melihatnya. Di jalan Tanto hentikan satu taksi. Setelah naik ke mobil dia merasa ada yang salah. Karena di belakang ada satu orang. Baru melihat sudah tahu satu tim ini, dan sopir. Juga bukan sopir asli. Sekarang orang di belakang keluarkan satu pisau, ingin bertindak. Tanto senyum, lalu dia keluarkan satu pisau dari celana juga. Mulai serang duluan, mobil bergoyang. Tidak lama kemudian, Tanto sudah habiskan dua orang ini. Dia buka bagasi, ternyata sopir sudah dibunuh sama mereka. Dia temukan pakaian dalam mobil. Lalu cuci semua bekas darah di danau. Dia pergi ke satu klinik, setelah tangan diobati. Dokter suruh dia harus hati-hati. Jangan sentuh ke luka. Tanto cabul tidak setuju. Sialan. Kau bapak gue. Ngapain peduli sama gue? Atau sudah mau mati? Dia ingin ambil kacamata dokter. Tiba-tiba pintu dibuka. Muncul seorang wanita. Dia suruh Tanto ambil obat. Sebenarnya dia tidak mau kakek disakiti. Sendirian sudah ditarget oleh Tanto. Tanto setelah ambil obat pura-pura pergi.
Wanita ini baru dari ruang obat keluar melihat Tanto duduk di situ. Bajingan ini kunci pintu, lalu menuju ke arah wanita itu. Wanita ini merasa suasana yang buruk. Dan Ulin di luar. Mendengar suara dalam langsung tahu Tanto ingin melakukan kejahatan lagi. Ulin langsung ke dalam. Tanto tidak mengerti kenapa pria ini tahu dia di mana. Ulin pukul pria ini, wanita tadi ingin kabur. Ulin panggil dia. Jangan pergi dulu. Tunggu, nanti akan ada orang bantu. Pegang kepala Tanto, lalu omong di kuping. Semangatnya. Ini baru mulai. Ingat kata-kata gue. Nanti akan semakin gila lagi. Biar Tanto tidak menyakiti orang lain, Ulin buka sepatu. Suruh gadis itu berbalik lalu ambil pisau. Langsung potong tendon kaki. Tanto sakit terus teriak. Tidak lama, Tanto ke samping danau. Dia bangun turun dari mobil. Kaki dia sudah diobati. Tanto tidak tahu kenapa pria itu tahu dia ada di mana. Dia mulai meriksa kakinya. Apakah ada gepes? Tapi mencari sepanjang hari juga tidak temukan. Sama sekali tidak tahu gepes ada di perut. Malam dia ingin hentikan satu mobil. Lalu curi mobilnya, tapi yang dia tidak tahu adalah dia telah hentikan mobil tentara. Ada apa? Butuh bantuan? Tanto melihat di belakang ada banyak tentara. Dia tidak berani naik ke mobil, lalu dia ke rumah sahabat. Orang ini lebih gila dibanding Tanto. Karena dia tidak hanya bunuh orang tapi suka makan daging manusia. Sekarang Ulin dekat situ. Tiba-tiba ayah menelepon suruh dia balik. Beri Tanto ke polisi. Tapi Ulin merasa belum cukup, ingin siksa Tanto lagi. Adik ipar juga suruh dia jangan lanjutin lagi. Ulin hentikan dia belum tahu. Karena dia membuat ayah dan adik ipar jatuh ke dalam bahaya. Wanita ini diteken ke meja orang ini ingin ambil daging. Karena dia ingin makan daging mental. Tiba-tiba di belakang ada suara. Dia lepaskan wanita itu lalu meriksa. Dia sangat benci sama orang seperti ini. Ulin ikat pria cabul itu, ingin ambil daging. Biarkan dia mencoba rasa daging sendiri. Saat dia ingin melakukannya, Tanto datang. Ulin langsung bersembunyi, dia tidak tahu di sini ada pistol. Lalu ambil satu senjata yang cocok sama tangan. Dia memutuskan untuk habisi pria cabul itu dulu. Tanto dan teman sedang mencari Ulin. Dan Ulin bertemu teman Tanto duluan. Mereka bertengkar di sini. Ulin dengan tongkat besi membuat orang ini pingsan. Tiba-tiba dia melihat Tanto dengan pistol datang. Ulin melemparkan kait ke lantai. Tanto dengan pistol ke situ. Ulin pukul 32 kali, hingga tongkat patah. Tapi belum puas karena Tanto bunuh istri dia yang sedang hamil. Ulin harus bermain dengan lagi. Biar orang ini tahu, lalu bawa Tanto pergi. Suruh rekan selamatkan dia. Rekan tanya Ulin, bagaimana dengan gepes itu? Jika dia buang air besar. Orang ini pasti belum bangun. Dia tidak akan mendengar kita omong apa. Ulin baru tenang. Lalu dia tarik gordeng, mulut Tanto tutup. Ternyata dia belum pingsan, dan ini adalah alasan Ulin sering menemukan dia. Sekali lagi Tanto dibuang ke jalan. Ulin mulai ikuti lagi. Setelah siksa orang ini, Ulin tidak tahu. Tanto sudah tahu di perut ada gepes. Jadi dia ke Kling, dan ambil banyak obat. Setelah minum dia langsung ke toilet. Keluarkan gepes, dia cuci tangan. Tiba-tiba ada polisi datang, seperti ingin ke toilet. Setelah selesai orang ini buka pintu keluar. Tanto sudah tunggu di luar, dia langsung pukuli polisi ini. Lalu masukin gepes ke mulut. Selesai, Tanto langsung pergi. Tanto baru pergi, Ulin sudah datang.
Karena dia mendengar suara. Ulin temukan polisi dibunuh dalam toilet. Dia tahu kali ini dapat masalah besar. Mungkin Tanto akan melakukan kejahatan lagi. Dia langsung ke rumah sakit, karena teman Tanto sedang di sini. Ulin pukul berapa kali orang langsung bangun. Ulin tanya Tanto kemana. Pria ini tahu Tanto sudah kabur jadi omong sama Ulin. Tanto pasti akan datang ke rumah kau. Dengan orang yang kau peduli. Dia akan bunuh semua. Lalu dia akan mengaku. Tapi, sebelum wanita kau dibunuh, akan menikmati. Pria itu tidak mirip seperti gue. Sebelum mati pasti akan membuat korban merasakan rasa nikmat. Ulin melihat pria cabul ini lalu seret mulutnya. Merobekkan mulutnya. Setelah itu dia ke rumah mertua. Dan menelepon, ketika ayah ingin angkat telepon. Tiba-tiba ada orang ketok pintu. Dan bilang ada paket. Dia ingin buka pintu tapi tidak tahu. Di luar adalah Tanto. Ulin tunggu tidak ada yang angkat. Dia langsung kontak ke direktur polisi. Suruh dia ke rumah ayah mertua. Kenapa melakukan ini? Pas jika ayahmu kenapa? Kau bersiap untuk mati di tangan saya. Dengar, orang gila. Ulin tahu dia salah. Jika tahu seperti ini dia harusnya langsung bunuhnya. Dan ayah dia sudah dibunuh. Tanto ingin selesai bunuh akan ke kantor polisi. Dia tahu dia tidak akan lolos dari tangan Ulin. Cukup duduk di penjara adalah jalan aman untuk dia. Dia tidak mau disiksa sama Ulin lagi. Tanto bunuh mati ayah mertua Ulin. Di luar ada suara ternyata adik ipar Ulin pulang. Dia perlahan ke dalam. Melihat barang di dalam berantakan. Dia langsung meriksa. Tanto pegang lehernya. Ulin datang polisi sudah tutupi tempat ini. Sepertinya mereka sudah terlambat. Polisi melihat Ulin datang. Langsung pukul dia, dia tahu Ulin sedang balas dendam. Cukup kau bunuh dia atau bawa ke kantor polisi. Kenapa melakukan seperti itu? Sekarang baik. Sekarang ayah mertua kau sudah mati, adik ipar juga dibawa pergi. Ulin ke dalam melihat mayat mertua. Api di hati tidak bisa tahan lagi. Sekarang direktur dapat panggilan telepon. Adalah Tanto, dia suruh kasih HP ke Ulin. Setelah Ulin angkat langsung kasih tahu dia. Kau ingin gue tahu apa itu menakutkan? Sekarang kau akan rasakan itu. Adik ipar Ulin sudah mati, dilempar ke pinggir jalan. Tanto langsung pergi mengakui. Dia hentikan di tengah jalan, lalu turun. Dia dengan pisau di tangan. Ingin beritahu dia mau menyerah, polisi ada dekat sana. Saat mereka ingin tangkap, Ulin juga datang. Dia tabrak hancurkan pintu. Lalu injak gas ke tempat Tanto. Saat polisi mau tangkap Tanto, dia bawa Tanto pergi-pergi ke rumah Tanto di gunung. Ulin ikat dia. Gue akan bunuh lu dengan cara yang paling kejam. Menunggu lu sakit hingga tidak mau hidup lagi, takut hingga badan lemas. Gue akan bunuh lu, Tanto bilang cepat bunuhnya. Ulin bilang hari ini lu akan mati. Tapi gue akan biarkan lu rasain apa itu neraka. Dia ikat pisau ke atas. Lalu ikat tali di pintu. Sekarang Tanto, gigit tali, Ulin pergi keluar. Tidak lama keluarga Tanto datang. Ulin yang undang mereka kemari. Tanto sudah pergi dari rumah berapa tahun. Mendengar anak di sini, kakek bawa cucu ke tempat ini. Tanto mendengar suara anak panggil dia. Dia tahu ayah dan anak ada di luar. Tanto suruh mereka jangan buka pintu. Tapi ayah masih dorong pintu. Gigi dia tidak sekuat tenaga ayah dia.
Ayah buka pintu, pisau turun jatuh ke bawah. Ayah buka pintu adalah saat pisau turun ke bawah. Ulin melalui suara. Setelah itu dia lepas Hasep. Cara balas dendam ini, apakah ini yang dia inginkan? Dia menangis. Film ini ada judul Melihat Iblis.